Bacaan yang ingin saya bahas, saya ambil dari Injil Lukas, bab 17, pasal 17 ayat 5-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Setelah membaca bacaan ini, saya resah. Apakah saya punya iman sebesar biji sesawi? Apa yang terpikir setelah mendengar bacaan itu? Apa ya? Kayaknya gitulah. Maksudnya kan udah jelas, kenapa harus dijelaskan lagi? Mungkin karena sudah berulang kali mendengar, jadi malah nggak kepikiran. Memang harus dipikirin ya. Itu reaksi kita kalau mendengar sabda Tuhan. Mari kita ulas. Tambahkanlah iman kami. Ekspektasinya atau jawaban yang diharapkan paling tidak seperti, ya, nanti saya tambah, atau tidak, terima kasih. Tapi jawaban Tuhan Yesus bukan seperti yang diharapkan. Iman itu bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Kalau jumlah, bisa jadi jawaban Tuhan Yesus, "Oke, imanmu saya tambah 1, jadi sekarang kamu punya 2. Hahaha, gak lucu." Iman itu kualitas, ukurannya sangat relatif. Artinya, arti iman itu artinya dari kamus, artinya keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Tapi artinya lebih dari itu, yaitu seberapa dekat relasi saya dengan Tuhan. Sangat personal. Misalnya, kita ambil contoh, misalnya kita kenal dengan pastor paroki, tapi apakah pernah berkomunikasi 2 arah dengan beliau? Artinya berbincang-bincang dengan beliau. Tidak semua kan? Apa yang harus dilakukan supaya lebih beriman? Kita harus mengenal Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan dan menjalankan atau mengetahui kehendak Tuhan? Ya, dengan cara membaca kitab suci. Karena firman Tuhan ada di situ. Seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes. Kalimat pertama Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan seterusnya. Dan bagaimana menjalankan kehendak Tuhan? Dengan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan yang kita baca tadi di kitab suci, firman Tuhan tadi, dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk mengenal Tuhan, kita berdoa, membangun kedekatan dengan Tuhan. Doa yang baik itu seolah-olah berbincang-bincang dengan Tuhan, atau semacam meditasi yang berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu tadi tentang iman, yaitu kualitas relasi kedekatan dengan Tuhan. Lalu, apa jawaban Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di luar ekspektasi. Saya bacakan lagi. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Biji sesawi itu kecil atau sedikit untuk ukuran iman. Seandainya kita punya iman yang sedikit itu, apa yang terjadi? Kita dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Kita dikasih bonus, dikasih karunia, bisa melakukan mujizat atau semacam itu. Kita bisa menyuruh pohon ara, lalu pohon ara itu terbantun artinya tercabut. Pohon ara itu tercabut atau mencabut dirinya sendiri, kemudian bergerak ke laut, kemudian menanam dirinya sendiri. Kuasanya luar biasa. Di sini saya jadi tambah resah.
Awalnya saya pikir jawaban Tuhan Yesus itu kiasan atau perumpamaan, karena diawali dengan kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Tapi ternyata janji Tuhan Yesus itu benar, bukan kiasan. Benar-benar benar. Kalau kita browsing ya, kisah orang-orang kudus, mereka dinobatkan menjadi santo atau santa karena mereka bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan ada yang bisa menghidupkan orang mati. Mereka melakukannya dalam nama Yesus. Mengapa mereka bisa memperoleh karunia sebesar itu? Karena cara hidup mereka. Maksudnya segala pikiran, perbuatan, tindakan mereka itu bersifat ilahi, bukan duniawi. Apakah saya bisa? Timbul pertanyaan. Bisa, asal, ini syaratnya yang susah. Syaratnya segala pikiran, perbuatan, tindakan saya harus bersifat ilahi, bukan duniawi. Susah, karena sehari-hari porsi yang terbanyak adalah keduniawian. Saya ambil contoh ya. Misalnya saya dikasih karunia bisa menyembuhkan. Apa yang terjadi? Saya jadi sombong, kemudian menyalahgunakan karunia itu. Misalnya ada yang datang minta disembuhkan, pasti saya menyalahgunakan karunia itu. Walaupun saat melakukannya itu saya seolah-olah tidak menyalahgunakan. Jadi setelah orang itu sembuh, saya akan bilang kepada dia, sebenarnya saya tidak meminta bayarannya, tapi kalau mau ngasih seikhlasnya gak apa-apa kok. Wah bro, itu menyalahgunakan karunia. Tapi harus dibedakan ya dengan dokter. Kalau dokter itu karena memang pekerjaannya, jadi harus dibayar. Atau contoh yang sehari-hari saja. Sebenarnya Tuhan itu memberi karunia kepada semua orang tanpa terkecuali. Misalnya saat keberhasilan dalam hal pelajaran atau pekerjaan, di situ ada campur tangan Tuhan. Saya bisa berhasil karena bakat, keterampilan, dan kemampuan saya itu karunia, dan saya jarang mensyukurinya. Misalnya lagi, saat saya sakit, saya berdoa supaya sembuh. Apabila saya lakukan doa saya itu dengan penuh keyakinan, proses sembuhnya lebih cepat. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya saya ambil dari Injil Lukas. Ini saya ringkas saja dari Injil Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 19. Di situ diceritakan ketika ia memasuki suatu desa. Ia maksudnya Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu kata kuncinya ternyata. Tuhan Yesus tidak menyentuh orang kusta itu. Mereka berteriak dari jauh, "Tuhan, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka, kemudian berkata, dan mereka sembuh. Jadi kuncinya ada di imanmu telah menyelamatkan engkau.
Ini bukti saat kita sakit, kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, maka proses sembuh menjadi lebih cepat. Iman atau rasa percaya kita itu yang mempercepat proses penyembuhan. Yang menghambat karunia, tadi sudah saya singgung, yaitu cara hidup kita yang masih keduniawian dan menyalahgunakan karunia itu. Misalnya, saya dikasih karunia kepandaian, bisa jadi demi kepentingan ekonomi, mungkin ya, demi kepentingan ekonomi saya memutarbalikkan fakta yang salah seolah-olah jadi benar dan menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax. Itu contoh penyalahgunaan karunia. Berikut adalah yang paling penting dari bahasan kita. Apa yang terjadi dengan para rasul setelah itu? Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para rasul penuh dengan Roh Kudus. Mereka dengan penuh semangat memberitakan Injil, menyampaikan kabar gembira kepada banyak orang. Saya bacakan Kisah Para Rasul ayat 5, bab 5, pasal 5 ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Terbukti, para rasul punya iman dan bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat, tidak menyalahgunakan karunia itu. Sahabat yang berhikmat, demikian contoh versi saya. Mari kita mulai work from home, berkarya dari rumah. Kalau kalian berkenan, mohon subscribe. Saya akan membahas bahasan yang berhubungan dengan edukasi. Saya sangat berharap kalian melanjutkan yang sudah saya mulai. Teman yang lain bisa saling membantu dengan cara subscribe. Jadi kita bisa membuat semacam komunitas yang bisa saling mendukung. Saya pernah membaca tulisan yang berhubungan dengan beramal dan bersedekah, karya Mbak Rosa HS. Mohon Mbak Rosa memuat ulang versi video terus upload ke YouTube. Artikel ini sangat pas dengan kondisi sekarang, syarat dengan keresahan. Terima kasih. Tuhan memberkati. God bless you.